Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la illam lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa zami'il anbiya'i wal awliya'i, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, summa ila arwahi Syekh Saman Al-Madani, summa ila arwahi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, summa ila arwahi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, summa ila arwahi ummi, summa ila arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang masalah fi bayani ibtida'il khalqi. Nah, jadi masih tentang awal penciptaan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan hadis qudsi yang berbunyi khalaqtu Muhammadan awalan min nuri washi, yang artinya aku ciptakan Nur Muhammad pertama kali dari cahaya wajahku. Dan di pertemuan part 2 sudah kita jelaskan juga firman Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Surah Al-Maidah ayat 15. Dan sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ana minallahi wal mu'minuna minni, yang artinya aku dari Allah sedangkan orang-orang mukmin dariku. Lalu di pertemuan part 3 ini kita akan meneruskan membacakan kitabnya yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'na bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqallahu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-arwaha, menciptakan semua ruh, kullaha minhu fi alamil lahuti fi ahsani taqwim al-hakiki. Menciptakan semua ruh makhluk dari ruh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk dari ruh yang paling baik, yaitu yang paling bagus, dan yang hakiki, yaitu yang benar, yang sebenarnya. Sesungguhnya orang yang melaksanakan ajaran Islam secara sempurna akan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Sifat khas yang mutlak perlu ada pada suatu hal sehingga membuat hal itu sebagaimana adanya. Itu yang dimaksud dengan hakiki. Wa huwa ismu jumlatil insi fi zalikal alimi. Maka ruh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan ruh manusia di alam lahut. Wa huwal watanul asliyu. Alam lahut adalah al-watan, al-asli, negeri asal. Falamma mada alaiha arba'atu alafi sanatin. Setelah masa 4.000 tahun diisi Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan ruh Muhammad berlalu, khalaqallahul arsya min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy dari cahaya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bawakil kainati minhu, dan dari cahaya itu pula makhluk-makhluk lainnya diciptakan. Summa ruddati arwahu, selanjutnya roh-roh tersebut ila darki asfali al-kainati, dikembalikan ke alam yang paling rendah. A'ni al-ajsada, yaitu alam fisik. Kama qalallahu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, summa radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya. At-Tin ayat 5. Yakni nazalahu awalan min alimil lahuti ila alimil jabaruti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan nur ruh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut. Fa'al basahumullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membungkus mereka roh-roh binuril jabaruti, dengan cahaya jabarut, kiswatan bainal haramaini, sebagai pakaian di antara al-haramain, dua haram. Wa huwa ruhus sultaniyu, dan dia ruh tersebut di alam ini
dinamakan roh sultani. Summa anzalahum bihazihil kiswati ila alimil malakuti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh-ruh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Summa kasahum binuril malakuti, membungkus mereka dengan cahaya malakut. Wa huwa ruhu ruhaniyu. Ruh tersebut di alam ini dinamakan ruh rohani. Kita jelaskan lagi. Minggu lalu pertemuan 42, yaitu kita sudah menjelaskan tentang sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah kalam. Hal pertama yang diciptakan Allah adalah akal. Itu kemarin hadis Rasulullah atau pernyataan Rasulullah. Kita mengulang sedikit, yaitu dan pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang Sultanul Aulia. Beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis Nabi atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah sama, yakni tentang al-hakikah al-Muhammadiyah, yaitu hakikat kebenaran tentang Muhammad. Nah, dari penjelasan Syekh Abdul Qadir di atas, kita pahami bahwa hakikat Nur Muhammad sesungguhnya merupakan anugerah dan ciptaan Allah untuk menerangi, memahami, dan menebarkan makna kehidupan. Nah, jadi tanpa cahaya atau hakikat Nur Muhammad tersebut, maka kehidupan di dunia ini akan menjadi gelap gulita. Nah, jadi menjadi gelap gulita seandainya tidak ada Nur Muhammad, akan terjerumus ke dalam jurang kesesatan. Nah, jadi kita akan, seandainya tidak ada Nur Muhammad, bisa-bisa kita terjerumus ke dalam jurang kesesatan, juga akan terhempit oleh kebodohan. Nah, jadi seandainya tidak ada Nur Muhammad, bisa-bisa kita akan bodoh atau tidak berakal dan tidak berakhlak. Nur Muhammad menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan intisari alam semesta, awal mula segala yang ada di dunia. Nabi Muhammad sendiri dalam sebuah hadisnya juga bersabda, "Aku berasal dari Allah dan sekalian yang lain berasal dariku." Nah, lewat hadis ini yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini menunjukkan bahwa cahaya dan Nur Muhammad sesungguhnya adalah sebuah perantara antara Allah dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi Nur Muhammad sesungguhnya adalah sebuah perantara. Artinya perantara itu penghubung, ya, penghubung antara Allah dengan kita dan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan demikian, Nur Muhammad ini
laksana seperti pundasi dalam sebuah bangunan. Nah, jadi ibarat bangunan itu pundasi atau jar bahasa kitanya susunduknya lah supaya kuat. Nah, di atas pundasi itulah unsur-unsur bangunan lainnya diciptakan. Nah, jadi sebelum unsur-unsur bangunan lainnya diciptakan, yaitu diciptakan lebih dulu pundasinya, yaitu Nur Muhammad. Ibarat seseorang membuat rumah atau gedung itu, pundasinya dulu yang dibuat, misalnya lantai ataupun tongkat, barulah tiang. Habis tiang yaitu dinding, pintu, jendela, atap, dan sebagainya. Nah, jadi sebelum diciptakan semua bangunan rumah tadi misalnya, itu harus dibuat pundasi dulu. Artinya supaya kokoh atau kuat. Tidak mungkin sebuah dinding bangunan dibuat tanpa dibangun pundasi terlebih dahulu. Sebab itu, segala ciptaan di dunia ini tidak akan tercipta atau tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika Nur Muhammad tidak diciptakan terlebih dahulu. Nah, jadi semua yang ada di alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah jika tidak ada Nur Muhammad. Jadi terlebih dahulu diciptakan Nur Muhammad tadi. Sebab jika segala hal lain seperti misalnya planet-planet, bintang-bintang, matahari, bulan, bumi, serta segala makhluk lainnya diciptakan tanpa adanya Nur Muhammad, maka ciptaan-ciptaan itu seolah berdiri tanpa pundasi. Nah, jadi seandainya Allah menciptakan alam semesta segala isinya tanpa Nur Muhammad, sama saja Allah menciptakan tanpa pundasi. Tentu Allah dengan segala kemahakuasaannya bisa saja menciptakan segala hal tanpa Nur Muhammad. Jadi Allah Ta'ala bisa juga menciptakan tanpa Nur Muhammad semuanya, namun Allah tidak menghendaki semua itu. Allah tidak mau, Dia justru menghendaki bahwa sebelum penciptaan segala sesuatu, terlebih dahulu Dia menciptakan Nur Muhammad sebagai asas dan dasar dari seluruh ciptaan di alam raya ini. Nah, jadi Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad terlebih dahulu dari segala sesuatu, artinya alam semesta itu terlebih dahulu menciptakan Nur Muhammad daripada yang lainnya, yaitu sebagai asas dan dasar dari seluruh ciptaan di alam semesta ini. Yang dimaksud dengan asas atau dasar di sini ialah sesuatu yang menjadi tumpuan yang kuat. Kenapa mesti begitu? Misalnya ada pertanyaan, ya tentu hanya Allah sendiri yang tahu. Nah, jadi kita tidak tahu itu kehendak
Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya tidak bisa menjangkau apa sesungguhnya yang dikehendakinya. Nah, jadi kita sebagai manusia, sebagai makhluknya tidak bisa mengetahui atau menjangkau apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad ini, Syekh Abdul Qadir menjelaskan secara lebih dalam penciptaan roh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Yang dimaksud dengan dimensi di sini ialah urutan-urutan atau ukuran yang tersusun dalam suatu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lapis dimensi penciptaan yang pertama al-alam al-lahut, yaitu alam lahut. Allah menciptakan seluruh ruh yang berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh-ruh ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk terbaiknya. Nah, jadi ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah itu yang paling baik di antaranya. Nah, karena sebab inilah Muhammad sesungguhnya nama bagi seluruh ciptaan di dimensi pertama, yaitulah alam lahut tersebut, atau dengan kata lain Muhammad adalah tanah air sejati, yaitu al-watan al-asli bagi seluruh makhluk. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya ini, dia menjelaskan setelah 4.000 tahun kemudian Allah menciptakan aras dan cahaya yang terpancar, yaitu Nur Muhammad. Diciptakannya aras ini bersama juga dengan diciptakannya alam semesta dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan demikian, alam semesta dan makhluk-makhluk yang lainnya merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah kemudian mengantarkan ruh-ruh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim atau alam fisik. Nah, jadi alam jasmani itu disebut juga alam jirim atau alam fisik, yaitu alam sekarang yang kita jalani. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 5 yang berbunyi, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Semoga kita panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Semoga kita diberikan kepahaman dalam menuntut ilmu ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang awal penciptaan cahaya di antara cahaya. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya, tentunya masih
membahas awal penciptaan. Salah hilap mohon maaf. Bila ada kata-kata ulun yang salah ataupun kekhilafan di dalam membacakan kitab ini, baik itu dari segi baris atau artinya atau penjabarannya, ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridha, minta halal. Bila ada terdapat kesalahan, itu datangnya dari ulun, dan kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.